Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dendio. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kalian semua, terutama dalam menjaga citra dan mengelola emosi. Topik kita kali ini adalah tentang teknik marah yang elegan, berkelas, dan intimidatif. Sebelum kita masuk ke tekniknya, ada satu hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami bersama. Rasa marah adalah bagian alami dari setiap individu. Tidak peduli siapapun mereka, dimanapun mereka berada, dan dalam situasi apapun. Emosi marah bisa muncul tiba-tiba, entah dari orang lain, informasi yang tidak menyenangkan, atau bahkan kekecewaan pada diri sendiri. Namun, yang membedakan setiap individu adalah cara mereka mengendalikan dan mengekspresikan emosi tersebut. Ada orang-orang yang tampak tidak pernah marah. Sebenarnya mereka juga merasakan marah. Hanya saja mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan menyamarkan emosi tersebut atau mengalihkannya ke hal lain. Untuk kalian yang sedang beranjak dewasa dan fokus pada prioritas logis dalam hidup, kemampuan mengelola amarah menjadi kunci keberhasilan dalam banyak aspek, baik sosial, profesional, maupun dalam hubungan asmara. Teknik pertama, marah dengan diam. Teknik pertama yang paling mendasar adalah marah dengan diam. Ini adalah pondasi utama dalam penguasaan diri. Ketika ada orang atau kabar yang membuatmu kesal dan marah, cobalah untuk mengambil sikap diam. Sikap diam berarti meskipun dalam hati terasa berkecamuk, yang terlihat di luar adalah ketenangan. Wajah tetap biasa saja, meskipun dalam pikiranmu sangat ingin berteriak atau memaki. Untuk bisa tetap diam, kamu harus tenang dan mengontrol nafas. Marah tapi tetap diam bukan hanya agar terlihat kuat di hadapan orang lain, melainkan juga memberi kesempatan bagi logikamu untuk aktif kembali dan mulai meredam emosi negatif. Ingat, logika harus mengalahkan rasa marah karena jika tidak, kamu yang akan dikendalikan oleh amarah tersebut. Teknik kedua, gestur minim dan misterius. Setelah menguasai teknik pertama, yaitu diam, langkah selanjutnya adalah menggunakan gestur yang minim tetapi tajam dan misterius. Ketika marah dan sudah berada dalam fase diam tadi, logika akan mulai berjalan dan fokus pada masalah utama ketimbang menyerang balik dengan kata-kata pedas. Kamu yang elegan akan lebih bertindak dengan gestur yang tepat, seperti tatapan mata yang tajam dan fokus pada lawan bicara. Misalnya, ketika ada seseorang yang membuatmu marah dan sedang berbicara atau menjelaskan sesuatu, gunakan tatapan mata tajam yang tidak bergeming dan fokus pada mata lawan bicaramu. Timing terbaik adalah ketika orang tersebut sedang berbicara. Dengan demikian, dia akan merasa terpojok dan menerima serangan balik yang lebih menggetarkan mentalnya. Tatapan mata yang tajam dan penuh makna akan membuatnya menebak-nebak apa yang sebenarnya ada di pikiranmu, menciptakan kesan misterius dan intimidatif. Teknik ketiga, mengendalikan nada suara. Selanjutnya, setelah menguasai teknik diam dan gestur, kamu juga perlu mengendalikan nada suara. Nada suara yang tenang dan rendah namun tegas akan memberikan kesan bahwa kamu adalah seseorang yang berkelas dan tidak mudah terpancing emosi. Saat berbicara, usahakan untuk tetap tenang dan tidak meninggikan suara, meskipun dalam hati sedang marah. Nada suara yang stabil akan membuat lawan bicara merasa lebih dihormati, namun sekaligus merasa terintimidasi karena tidak tahu seberapa marahnya kamu sebenarnya. Teknik keempat, pilih kata-kata dengan bijak. Ketika harus berbicara dalam situasi marah, pilihlah kata-kata dengan bijak. Hindari kata-kata kasar atau yang menyerang pribadi lawan bicara. Sebaliknya, gunakan kalimat yang jelas dan tegas, namun tetap sopan. Misalnya, saya sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi dan berharap ini tidak terulang lagi. Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa kamu marah, tetapi tetap berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Teknik kelima, alihkan energi negatif. Mengalihkan energi negatif yang muncul saat marah ke aktivitas lain yang lebih positif bisa sangat membantu dalam mengendalikan amarah. Misalnya, olahraga, meditasi, atau bahkan menulis jurnal. Dengan melakukan aktivitas ini, kamu dapat meredam emosi negatif dan mencegahnya meluap ke hal-hal yang merugikan.
Ini juga membantu menjaga kesehatan mental dan fisikmu. Teknik keenam, refleksi diri. Setelah situasi yang memicu marah berlalu, penting untuk melakukan refleksi diri. Coba renungkan apa yang sebenarnya membuatmu marah. Apakah ada cara yang lebih baik untuk menanganinya di masa depan? Dan bagaimana perasaanmu setelah berhasil mengendalikan amarah dengan teknik-teknik yang sudah disebutkan? Refleksi ini membantu memperkuat kemampuanmu dalam mengelola emosi di masa depan. Teknik-teknik di atas juga sangat berguna dalam hubungan asmara. Ketika marah kepada pasangan, usahakan untuk tetap diam sejenak dan berpikir jernih. Gunakan tatapan mata yang tajam untuk menunjukkan bahwa kamu serius dan tidak main-main. Kendalikan nada suara dan pilih kata-kata dengan bijak agar pasanganmu merasa dihormati dan dipahami. Mengendalikan amarah dengan cara yang elegan dan berkelas akan meningkatkan kualitas hubunganmu dan membuat pasanganmu lebih menghargaimu. Ingat, hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasari oleh saling pengertian dan penghormatan. Demikianlah teknik marah yang elegan, berkelas, dan intimidatif. Menguasai teknik ini tidak hanya membuatmu terlihat lebih dewasa dan berwibawa, tetapi juga membantu dalam menjaga hubungan sosial dan profesional yang lebih baik. Ingatlah untuk selalu mengendalikan emosi dan menggunakan logika dalam setiap situasi. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dendio agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dukung terus channel Dendio dengan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kami makin semangat bikin kontennya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.